Om Swastiastu. Saya, Imade Ardika Saputra, nomor absen 15, kelas 12 MIPA 1, akan mempresentasikan materi korosi dan karat besi. Apakah kamu pernah mendengar istilah karat atau perkaratan pada besi? Nah, perkaratan yang terjadi pada unsur logam seperti besi disebut juga korosi. Apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Berikut merupakan contoh besi yang mengalami korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi atau Fe2O3 dengan H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Ini merupakan gambar korosi yang terjadi pada besi, yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Proses korosi yang terjadi pada besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan udara mengalami reduksi berperan sebagai katoda sehingga menghasilkan endapan karat Fe2O3 dengan mengikat molekul air. Proses lengkapnya dapat kita lihat sebagai berikut. Reaksi yang terjadi di anoda, besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan yang terjadi di katoda itu oksigen mengalami reduksi. Dari kedua reaksi ini akan kita dapatkan reaksi selnya, Fe2 ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2+ dan 4OH-. Kemudian, ion Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut menghasilkan Fe2O3 dengan mengikat molekul H2O. Di sini dapat kita lihat faktor utama dalam korosi adalah adanya oksigen dan H2O dalam reaksi. Dampak yang ditimbulkan korosi dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung berupa terjadinya kerusakan pada peralatan, permesinan, atau struktur bangunan. Sedangkan kerugian tidak langsung berupa terhentinya aktivitas produksi karena terjadinya pergantian peralatan yang rusak akibat korosi, bahkan kerugian tidak langsung dapat berupa terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa seperti kejadian runtuhnya jembatan akibat korosi, terjadinya kebakaran akibat kebocoran pipa gas karena korosi, dan meledaknya pembangkit tenaga nuklir akibat terjadinya korosi pada pipa uapnya. Berikut merupakan contoh dampak korosi pada pipa yang terbuat dari logam. Faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen dan udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata
memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk membuat besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Cara-cara mencegah terjadinya korosi. Yang pertama, dengan melakukan pengecetan. Pengecetan berfungsi untuk melindungi besi agar tidak bersentuhan dengan air dan udara. Beberapa jenis cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih baik dalam melindungi besi. Pastikan proses pengecatan dilakukan dengan sempurna, jangan sampai ada bagian yang tidak tertutup oleh cat. Hal ini karena besi yang terlapisi cat juga akan terkorosi jika bagian yang tidak terlapisi cat mulai terkorosi. Yang kedua, melapisi logam dengan krom. Krom atau Cr memberi lapisan pelindung pada logam melalui proses elektrolisis sehingga logam yang dikrom akan terlihat berkilap. Krom masih dapat memberikan perlindungan meskipun pada suatu lapisan krom tersebut ada yang rusak. Krom biasa digunakan untuk kendaraan bermotor, misalnya saja bumper atau pelak mobil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.